Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun masih di masa pandemi COVID-19, sudah seharusnya kita tidak diam dan selalu bergerak untuk menebar kebermanfaatan dan kebaikan bagi lingkungan kita sekitar. Namun jangan lupa menggunakan protokol kesehatannya ya, seperti masker dan hand sanitizer untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara aman dan nyaman. Perkenalkan, nama saya Zaki Wananda Mumtaz Kamil sebagai mahasiswa di Universitas Diponegoro Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2018, di mana di dalam kegiatan kuliah kerja nyata saya ditugaskan di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dari mana nantinya saya akan mengaplikasikan keilmuan dengan berbagai program yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi menjadi permasalahan di wilayah yang akan saya bina. Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Semarang, Jawa Tengah. Sudah banyak sekali prestasi yang diciptakan mahasiswanya, baik di kancah nasional maupun internasional. Pelaksanaan kuliah kerja nyata diharapkan dapat hadir dengan semestinya seperti tahun-tahun kebelakangan yang lalu, yaitu dengan pelaksanaan secara luring. Namun nyatanya kegiatan kuliah kerja nyata tetap dilaksanakan secara daring. Hal ini dilatar belakangi dengan COVID-19 yang sangat-sangat mengganas pada akhir-akhir ini. Walaupun kegiatan kuliah kerja nyata dilakukan dengan metode semi-offline, tapi tidak menghilangkan esensi daripada kegiatan kuliah kerja nyata untuk memberikan kebermanfaatan dan kebaikan kepada masyarakat. Dikarenakan dengan dilakukan dengan dua metode ini tidak full secara daring, kami sadar bahwasannya kami perlu untuk melakukan observasi wilayah dan survei kepada masyarakat untuk mengetahui terhadap kondisi dan situasi yang sedang berkembang di wilayah tersebut, sehingga di mana nantinya bila kita sudah mengetahui, nanti akan dirumuskan daripada permasalahan yang kita dapat menjadi sebuah solusi yang nanti akan diejawantahkan kepada program 1, 2, dan program tambahan dari kami. Pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata dibuka oleh Prof. Yos Johan Utama selaku Rektor Universitas Diponegoro dan pula tim P2KKN Undip yang sudah membuka dan merancang kegiatan penerjunan mahasiswa-mahasiswi ke daerahnya masing-masing secara daring. Selanjutnya mengenai permasalahan wilayah. Setelah dilakukan observasi wilayah dan bercengkrama dengan warga sekitar, maka saya dapat menampung beberapa permasalahan yang dapat saya selesaikan sesuai dengan keilmuan yang saya miliki. Yang pertama adalah masyarakat masih belum melek terhadap penggunaan sosial media secara baik dan benar dengan fitur yang ada, beserta peraturan hukum yang mengikat dalam penggunaan sosial media yang saya rasa perlu digencarkan. Penggunaan sosial media belakangan ini menjadi sebuah solusi dalam mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Bukan hanya memenuhi informasi saja, tapi dapat menjadi tempat untuk mendapatkan informasi yang terbaru secara terkini. Masyarakat Kelurahan Sampangan masih belum paham dan mengetahui manfaat yang dapat digunakan dari fitur sosial media yang ada, seperti menggunakan hashtag terintegrasi akses informasi dengan hashtag rakyat bantu rakyat C19. Jika masuk ke dalam hashtag tersebut, maka banyak informasi mengenai pandemi COVID-19 yang diperlukan, sehingga permasalahan terkait kelangkaan tabung oksigen dan lain-lain tidak terjadi lagi dan dapat tertangani secara cepat dan saksama dengan bantuan rakyat bantu rakyat. Kemudian dalam menggunakan sosial media, kita tidak boleh abai terhadap peraturan yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan memahami aturan yang berlaku, maka masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media dan berselancar di dalamnya. Baik, permasalahan yang kedua yang dapat saya tampung dan ketahui adalah masyarakat masih banyak yang belum melaksanakan kegiatan vaksinasi terhadap dirinya dikarenakan masih banyak ketakutan terhadap efek vaksinasi secara jangka panjang
dan jika mengalami sakit ketika pasca vaksinasi masih belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut. Pada dasarnya, Kelurahan Sampangan memiliki luas wilayah 133,33 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 1.664. Dengan wilayah dan masyarakat yang sangat banyak di sebuah kelurahan, maka sudah menjadi barang penting bahwasannya setiap masyarakatnya perlu untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Kenapa demikian? Dikarenakan akan tercapainya herd immunity ketika di wilayah tersebut sudah menjangkau masyarakat yang mengikuti vaksinasi atau kebal itu sebanyak 75%. Maka tidak dapat dipungkiri jikalau hal ini tercapai sesuai dengan kasus yang sudah pernah terjadi di Spanyol, flu Spanyol, maka harapannya kita dapat menanggulangi pandemi COVID-19 secara cepat. Ketika berbicara mengenai potensi wilayah Sampangan, bahwasannya Sampangan memiliki prospek yang sangat baik. Didapat dari Sekretaris Lurah ketika berbincang-bincang, Sampangan memiliki tujuan yaitu berkomitmen dan kepedulian yang sangat kuat dalam melakukan pemberdayaan dan peningkatan sejahtera masyarakat di wilayahnya. Kelurahan Sampangan memiliki fokus pembangunan pada bidang yang pertama kemasyarakatan, yang kedua agama, ketiga ekonomi, keempat lingkungan, yang terakhir kelima sosial budaya. Alokasi anggaran yang dimiliki oleh Kelurahan Sampangan sebanyak 793 juta yang berasal dari swadaya masyarakat, dukungan pemerintah Kota Semarang dan bantuan luar negeri. Kelurahan Sampangan selalu berbenah dan berkembang sejumlah sarpras sarana prasarana fisik seperti pos kamling di setiap RT-nya, pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah, fasilitas olahraga dan ruang komunal yang membuat wilayah Sampangan asri dan tertata. Sedangkan untuk pembangunan non-fisik, Sampangan menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan sejumlah kegiatan yang diciptakan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dengan tagline masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat. Di antaranya program gotong royong, pemanfaatan limbah lingkungan, posyandu balita dan lansia, intensifikasi tanaman toga serta program ekonomi produktif melalui UKM, pengembangan koperasi, kube, dan UMKM. Sehingga Kelurahan Sampangan memiliki potensi dalam menjalankan industri kreatif ekonomi kerakyatan, melakukan pengembangan secara terus-menerus terhadap warganya, dan mana tidak mungkin dengan melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia akan menciptakan manusia yang unggul untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha baru ke depannya yang mana dapat menjadi tonggak dari berdirinya ekonomi kreatif yang ada di wilayah Sampangan. Dengan juga masih kentalnya kegiatan gotong royong, ini merupakan salah satu hal yang potensial yang ada di wilayah tersebut untuk dalam membantu sesama. Apalagi di masa pandemi COVID-19, maka masyarakat perlu bersatu untuk melawan COVID-19 dengan sifat perbantuan, sandang, pangan. Pelaksanaan program. Program yang saya lakukan ada 2 ditambah 1 program tambahan. Dalam melaksanakan program, saya bersama teman-teman langsung terjun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat secara langsung. Terkecuali untuk program pertama yang saya punya, itu dilaksanakan secara penuh, secara daring. Seluruh kegiatan terjun ke lapangan tetap menggunakan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Program pertama adalah edukasi pemanfaatan sosial media sebagai gerakan rakyat bantu rakyat dan jerat hukum bagi pelaku penyebaran berita bohong. Pelaksanaan program pertama dilakukan secara diskusi 2 arah antara pembicara dengan warga-warga yang ada sebagai peserta untuk memberikan edukasi menggunakan sosial media sebagai langkah untuk mendapatkan kebutuhan informasi yang terintegrasi mengenai penanganan pandemi COVID-19
dan mendapatkan alat-alat pemulihan ketika sudah terinfeksi oleh virus COVID-19. Sosial media bukan hanya sebagai ajang untuk mencari hiburan semata, tetapi memiliki manfaat yang lebih. Sosial media dapat digunakan untuk mengetahui terhadap kondisi masing-masing anggota keluarga, kerabat, dan masyarakat lainnya. Maka, bila mana dari mereka mengalami situasi yang sulit, maka sama masyarakat akan saling membahu-membahu untuk menolong dari warga yang dirasa mengalami virus COVID-19. Sehingga dengan sifat berbantuan menggunakan sosial media, mengurangi interaksi secara langsung. Webinar yang dilaksanakan sangat aktif warga-warganya, sehingga dengan harapan dapat memahami dalam menggunakan sosial media. Tidak lupa, saya juga melampirkan mengenai peraturan UU ITE sebagai materi. Saat webinar berlangsung mengenai Undang-Undang ITE, dari mereka masih belum ada pertanyaan dan masih juga untuk mempelajari atas materi yang saya berikan. Pelaksanaan program kedua yaitu sosialisasi pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 berdasarkan Permenkes nomor 10 tahun 2021 dan perubahannya. Kegiatan dilaksanakan dengan dua konsep. Pertama, menimbulkan kepekaan kepada masyarakat sehingga memiliki keinginan untuk divaksin dan memberikan pemahaman mengenai peraturan hukum yang mana masyarakat terlindungi ketika ada efek pasca vaksin yang diterimanya. Kami melakukan cara ini secara door to door atau pintu ke pintu ke rumah masyarakat. Dan yang kedua, kami melakukan penempelan poster di tempat-tempat strategis sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Memberikan edukasi terkait pasal-pasal yang penting dapat diketahui oleh masyarakat merupakan salah satu langkah menarik bagi masyarakat. Bahwasannya masyarakat mendapatkan pengetahuan baru mengenai peraturan hukum yang mengaturnya. Ketika sudah membangun kepercayaan dan kepedulian masyarakat mengenai vaksinasi, selanjutnya saya mendampingi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi di sentra vaksinasi yang ada di Semarang. Di auditorium Imam Barjo salah satunya menemani dan menyuarakan sedikit dalam penjabaran melalui poster, harapannya dapat meningkatkan kepercayaan lebih kepada masyarakat. Program berikut sangat membantu sekali untuk masyarakat dan mensukseskan programnya pemerintah mengenai kegiatan vaksinasi sebagai langkah perlindungan masyarakat dari virus COVID-19. Program tambahan bersama teman-teman kelompok saya adalah membagi starter kit COVID-19. Kami membagi madu, vitamin C, masker, dan snack. Semuanya dikemas dalam amplop warna coklat sehingga praktis untuk diberikan kepada masyarakat. Program terakhir ini merupakan program kolektif. Kami merasa masyarakat membutuhkan bantuan sedikit mengenai obat-obatan perlindungan untuk kuat dari COVID-19 yang mana meningkatkan imun tubuh. Kami meminta tolong kepada Ketua RT untuk dapat menyalurkan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkebutuhan. Bagaimana pandangan Bapak dengan kehadiran kami selaku tim 2 KKRT di wilayah khususnya di RW 4? Ini bagi kami ya sangat membantu ya, dengan adanya COVID saat ini membantu apa yang program-program adik-adik dari Undip bisa kesemuanya masyarakat, karena karena kondisi kita juga tadi sampaikan masih suasana berapa ini sehingga dengan sendiri tidak bisa berhubungan langsung dengan warga. Itu artinya lewat perdian RT, sosialisasi apa yang bisa sampaikan kemarin, ada pasang-pasang apa, diberikan suatu untuk cuci tangan pun ya bisa kita itu ada nilai tambah ya bagi kita. Pertama Mas ini saya terima kasih pada kelembagaan Undip yang dalam hal ini bisa ikut partisipasi walaupun dalam suasana pandemi.